sahabat John Pregado. Senang sekali bisa bertemu kembali dengan sahabat di channel ini. Terima kasih sahabat sudah setia mengikuti channel ini sampai hari ini. Saya berdoa kepada Tuhan, kiranya Tuhanlah yang membalas dan memberkati kita semua. Sahabat, apabila diberkati melalui video-video kami, marilah dengan murah hati share video ini kepada teman-teman yang lain agar mereka juga diberkati seperti kita. Hari ini kita akan dilayani oleh hambanya, oleh anaknya yang luar biasa, pasti akan memberkati kita. Oleh sebab itu, mari kita dengarkan pesan dan persiapkan alat tulis dan kelengkapan lainnya untuk sama-sama mendengarkan pesan penting yang akan dibagikan buat kita. Sebelum kita lanjut, jangan lupa sahabat untuk menekan subscribe dan juga berikan like dan juga share video ini. Terima kasih, mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami menyiapkan hati, pikiran kami untuk sama-sama mendengarkan pesan yang penting ini. Berkatilah kami, sehingga kami boleh mengerti, mencatat, membagikan pesan ini kepada teman-teman yang lain. Berkati anakmu, hambamu yang akan membagikan pesan penting. Berkati sahabat John Pregado dimanapun berada. Terima kasih, kami siap mendengarkan pesan penting ini. Demi nama Yesus. Amin. Shalom sahabat, senang berjumpa kembali dengan sahabat di channel ini. Hari ini kita akan membahas satu tema, yakni mengenal ciri-ciri kematian. Apa tanda-tanda seseorang akan meninggal? Ini perlu kita pelajari agar kita paham apa kata Alkitab tentang kematian dan kemana seseorang akan setelah mati. 2 Timotius 2 ayat 11, benarkah perkataan ini? Jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Ini kabar gembira apabila kita mati dengan Kristus, dalam Kristus, percaya kepada Kristus, kita pun akan hidup bersama dengan Kristus. Tetapi sebaliknya, apabila seseorang yang mati tidak dalam Tuhan Yesus, maka tentu pasti dia akan hidup di neraka. Hal ini penting untuk kita bahas, maka dari itu mari kita sama-sama belajar satu tema ini. Alkitab memberikan rujukan kepada kita untuk mengenali tanda-tanda kematian. Dalam sharing firman Tuhan hari ini, kita akan membahas beberapa ciri-ciri fisik, emosional, dan spiritual yang muncul pada saat seseorang akan meninggal. Kematian menurut Alkitab. Rujukan Alkitab banyak referensi yang membahas tentang kematian, termasuk diantaranya ialah dalam Mazmur dan Ibrani. Saya ambil contoh dalam Mazmur saja. Dalam Mazmur jelas mengatakan bahwa hidup manusia 70 tahun saja. Apabila ditambah 80 tahun, maka sisanya itu adalah penderitaan. Jadi Tuhan memberikan kesempatan untuk hidup 70 tahun, kita berkembang, kita menggunakan waktu itu sebaik-baiknya. Karena apa yang kita lakukan selama hidup, itu akan kita pertanggungjawabkan. Semoga saja kita selalu berbuat baik, menolong orang. Sehingga dari kita berbuat baik dan menolong orang ini, kita mendapat upah, mendapat pahala, mendapat mahkota dari Tuhan. Kematian juga merupakan bagian dari sebuah rencana. Salah satu rencana, cara untuk melihat kematian ialah sebagai bagian dari rencana Tuhan yang lebih besar untuk kehidupan kita. Mungkin kita melihat contoh dalam kehidupan. Ada orang yang masih berusia muda, sudah dipanggil Tuhan. Sebaliknya ada lagi orang yang sudah lansia, belum juga dipanggil Tuhan. Kenapa yang muda ini sudah dipanggil Tuhan? Ada bagian dari sebuah rencana Tuhan. Itu yang kita harus tangkap. Berikutnya perubahan emosi. Apabila seseorang mau meninggal, dia akan merasakan cemas, ketakutan, kekhawatiran, atau rasa khawatir terhadap orang yang ditinggal. Itu pasti. Apabila seorang ayah, dia akan khawatir tentang sekolah anaknya dan sebagainya. Tetapi ingat, Tuhan memberikan hari depan yang penuh harapan kepada mereka yang masih hidup, bukan kepada mereka yang sudah mati. Hari depan yang penuh harapan itu diuntukkan hanya kepada mereka yang masih hidup. Jadi kita nggak perlu khawatir akan penghidupan mereka. Ada Tuhan yang sudah mengatur semuanya.
Roh menuju kematian. Visi dan peningkatan kesadaran. Ketika seorang individu mendekati akhir hidup mereka, kadang-kala mereka memiliki pengalaman spiritual seperti melihat sosok dari Tuhan, mungkin itu malaikat maut dan sebagainya, dan memperoleh kontak kasih sayang dari keluarga yang telah meninggal dunia terlebih dahulu. Nah, hal yang kedua ini yang nggak boleh kita percaya. Banyak mitos yang dipercaya bahwasanya ada roh kakek, nenek atau ayah yang sudah meninggal datang memberikan kasih, memberikan pesan. Itu tidak boleh dipercaya. Roh itu pastinya adalah iblis yang menyamar seperti kakek, nenek, dan ayah kita dahulu. Itu nggak boleh dipercaya. Kalau dipercaya tentu pasti akan meninggal karena tersugesti dan ilmunya masuk ke tubuh kita dan kita akan mati. Tidak butuh waktu lama, 40 hari akan mati. Karena dipercaya itu adalah ayah dan ibu kita atau orang tua kita yang sudah meninggal memberikan pesan. Tidak boleh dipercaya. Berikutnya, berhemat dalam pengeluaran energi. Beberapa orang yang telah menyaksikan kematian mengatakan bahwa mereka melihat roh seorang keluar dari tubuh dengan tenang atau perlahan. Hal ini kemungkinan terkait dengan rendahnya energi yang tersisa dalam tubuh. Tentunya ketika roh keluar dari tubuh, maka tubuh ini akan gemetar dan perlahan-lahan akan berhenti dan kaku. Kenapa gemetar? Sebenarnya gemetar ini tanda bahwa rohnya tidak ada lagi di dalam. Ya, seperti kita pernah melihat ayam kalau dipotong dia akan lompat lama-lama dia akan berhenti. Jadi seperti itulah contohnya. Selalu berdoa dan memaafkan. Seorang yang akan meninggal memiliki kerinduan untuk berdamai dengan orang-orang terdekatnya. Itu makanya apabila seseorang sudah sekarat dan butuh beberapa hari lagi mungkin meninggal, ada baiknya semua keluarga kumpul dan memberikan minta maaf dan saling mendoakan. Ya, kita berdoa agar diberikan kesembuhan, tetapi sebenarnya kita katakan di akhir doa kita, kehendak mulai yang jadi Tuhan, supaya kehendak Tuhan yang jadi. Dan ketika kita memberikan pengampunan dan orang yang sudah sakit ini, yang parah ini pun mengampuni, maka dia akan pergi dengan tenang. Kita harus lakukan yang demikian. Berikutnya, peningkatan kecerdasan spiritual. Orang-orang saat menuju kematian cenderung melihat kehidupan dengan sudut pandang yang lebih besar, lebih universal, dan kurang materialistik. Dia melihat sudut pandang yang lebih luas. Jadi, dia akan memberikan pesan-pesan yang begitu baik kepada mereka yang masih hidup. Dan banyak sekali wejangan. Perubahan fisik dan emosi. 1. Perubahan fisik. Terjadi perubahan dalam cara tubuh orang yang akan meninggal memproses makanan dan cairan. Mereka juga menjadi lebih lemah dan kurang aktif. Tentunya mulai menurun kesehatannya. Pertama-tama memang seolah-olah baik 100%, tetapi lama-lama menurun dan meninggal. Itu memang indikasinya. 2. Kerusakan otak. Pada saat menjelang kematian, otak mulai kehilangan kemampuan untuk mengatur organ tubuh lainnya dan tidak bisa terkoneksi satu sama lain karena otak sudah rusak. 3. Perubahan emosi. Individu yang akan meninggal dapat merasakan ketakutan, ancaman, dan rasa takut akan rasa sakit, kesepian, dan atau kematian. Itu makanya keluarga harus berkumpul, mendoakan, menguatkan agar dia tenang. Tanda-tanda spiritual. 1. Sosok kudus atau keluarga yang sudah meninggal. Nah, ini tadi. Beberapa orang melihat sosok kudus atau keluarga yang sudah meninggal sebelum mereka meninggal. Nah, ini dia. Poin yang kedua ini kita tidak boleh percaya. Mungkin orang yang sudah meninggal pasti akan melihat malaikat yang menjemputnya. Tetapi apabila ada keluarga yang sudah meninggal datang menjumpainya, itu harus ditolak. Tidak boleh dipercaya. Berikutnya, kedamaian batin. Beberapa orang menunjukkan tanda-tanda ketenangan dan kebahagiaan pada saat-saat terakhir mereka di dunia ini. Orang yang dalam Tuhan tentu akan lebih ceria mukanya ketika dia mati.
dibanding dengan waktu dia hidup. Kenapa? Karena diampuni dosanya, dia sudah bersama dengan Tuhan, muka itu ceria, cerah, dan bahagia. Anda apabila ke sebuah perkabungan kematian, Anda lihat orang yang sudah meninggal di dalam Tuhan, pasti mukanya ceria. 3. Hati dan pikiran terbuka. Individu yang akan meninggal cenderung mengambil jalan yang lebih terbuka untuk memahami spiritualitas dan memberikan penghormatan terhadap berbagai kepercayaan agama. Dia akan terbuka, hatinya akan memaafkan, dia akan 180 derajat berubah. Dulu jahat, sekarang berubah, baiknya luar biasa. Itulah tandanya. Penghiburan dalam firman Tuhan. 1. Kamu sudah menjadi pemenang karena dia yang tinggal di dalam kamu lebih besar dari dia yang ada di dalam dunia. Jadi, sahabat, kita sukses dan mendapat tempat yang terbaik bagi kita di sorga. Karena kita menang bersama dengan Tuhan. Kita dapat mempertahankan iman kita sampai kita dipanggil. Kita sukses, kita dari pemenang. Kita bukan jadi milik dunia, bukan milik iblis, tapi milik Tuhan. Berikutnya, kesedihan Anda tidak akan berlanjut panjang atau Anda tidak akan sendirian. Karena apa? Sebab kamu tahu rencana yang kumiliki untukmu, kata Tuhan. Demikian firman Tuhan, rencana untuk mensejahterakanmu dan tidak menyakitimu, rencana untuk memberimu pengharapan dan masa depan. Jadi, di dalam Tuhan ada pengharapan dan masa depan pun cerah di bumi dan masa depan pun cerah di sorga. Kita mendapat tempat bagian yang Tuhan sediakan di sorga untuk kita. Inilah penghiburan dari firman Tuhan untuk kita. Kemudian, orang-orang yang berharap kepada Tuhan akan memperbaharui kekuatannya. Mereka akan terbang dengan sayap seperti Raja Wali. Mereka akan berlari dan tidak menjadi lelah. Mereka akan berjalan dan tidak menjadi letih. Orang yang dalam Tuhan akan terus kuat meskipun ajal menjemput dia dalam kondisi bahagia. Dan orang yang ditinggal pun tidak akan merasa letih, tidak akan merasa sendirian. Dia akan terus berjuang. Karena dia tahu orang tuanya yang sudah pergi ini sudah bersama dengan Bapa di surga. Ini penghiburan buat kita. Jadi kita berdoa itu bukan untuk mereka yang sudah mati, tetapi kita berdoa bagi mereka yang ditinggal orang mati ini. Yaitu keluarga-keluarga atau anak-anak yang ditinggal, doakan agar diberikan hari depan pengharapan, hari depan yang penuh harapan. Pertanyaan yang perlu kita diskusikan. Pandangan Alkitab terhadap kematian sebenarnya merupakan topik yang sering diperbincangkan namun jarang diperjelas. Jangan ragu untuk bertanya dan berdiskusi dengan audiens mengenai pandangan Alkitab terhadap kematian. Jadi sangat jelas bahwa seseorang yang akan meninggal ada tanda-tandanya. Dia mulai membaik, dia mulai menurun daya ingatnya atau dari secara fisik, secara jiwa, secara spiritual mulai terlihat. Dan tidak perlu khawatir bahwa ketika kita mati di dalam Dia, kita pun hidup di dalam Dia. Ini kabar gembira buat kita. Jadi sahabat, bagaimana kita bisa bertemu dengan Tuhan? Tentunya salah satunya adalah melalui kematian. Di dalam Tuhan kita mati, kita mendapat tempat bersama-sama dengan Dia. Jadi inilah ciri-ciri kematian menurut Alkitab. Apabila ada masukan, saran dan komentar, boleh tinggalkan di bawah video ini. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini kepada teman-teman yang lain. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih sahabat sudah menyaksikan tayangan kami hari ini. Saya percaya kita pasti diberkati. Apabila kita diberkati dengan tayangan hari ini, marilah kita dengan murah hati share video ini kepada teman-teman kita yang lain agar mereka juga diberkati. Firman Tuhan mengatakan diberkati untuk memberkati sehingga nama Tuhan dipermuliakan dan namanya diagungkan. Sahabat, banyak sekali pelajaran yang kita bisa ambil dari tayangan hari ini. Marilah catat poin-poin yang telah disampaikan,
kita simpan dalam hati dan kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Setiap kita pasti akan bertemu di yang namanya masalah. Kita tidak perlu undang masalah, tetapi dia sendiri akan menghampiri kita dengan maksud menguji iman kita, apakah kita tahan uji dan tetap mengandalkan Tuhan atau tidak. Tetapi apabila kita menang atas masalah itu, maka kita juga akan mendapat pujian dari Sang Pencipta. Karena kita tahan uji dan terus mengandalkan Tuhan, tidak hanya dapat pujian, dapat mahkota juga. Mahkota abadi karena kita setia dan tetap kuat dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat kebenaran firman Tuhan, kesaksian hidup bersama Tuhan yang telah dibagikan. Sungguh kami diberkati. Berkatilah para pembicara hari ini. Berkati pendengar setia John Pregador. Terima kasih Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus. Amin.